wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga klik video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan like, komen, dan juga share serta subscribe untuk mengembangkan channel ini berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah dunia dan kita semua tidak ada apa-apa. Halo calon mahasiswa, apa kabarnya? Kalian semua tentu masih sangat segar untuk bisa menggebu-gebunya memasuki tahapan perguruan tinggi, bukan? Ini tuh kayak sebuah impian semua orang untuk bisa kuliah, apalagi duduk di perguruan tinggi favorit mereka masing-masing. Dan salah satunya adalah melalui jalur yang bakal aku bahas kali ini. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Nah, untuk menuju ke jalan kursi perguruan tinggi negeri juga banyak jalan untuk bisa ditempuh oleh semua siswa yang ada di SMA ataupun maupun SMK. Sehingga banyak tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh seorang siswa untuk bisa sampai nih ke tahapan perguruan tinggi dan duduk manis di layaknya FTV. Oke, kali ini kita bakal kulik dan juga kupas tuntas bagaimana tahapan-tahapan SNMPTN ataupun jalur undangan. Siapa di sini yang suka jalur undangan? Tentu semua mengharapkan jalur ini dan paling banyak dicari-cari oleh seluruh siswa yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak siswa yang ada di seluruh Indonesia, SNMPTN menjadi salah satu jalur paling favorit yang dikejar-kejar dari semua kalangan siswa. Gimana tidak, jalur ini merupakan sebuah jalur undangan yang diiming-iming dengan adanya kebanggaan-kebanggaan tersendiri. Jadi kalau lulus di jalur SNMPTN ini ibarat sebuah penghargaan penting karena telah melalui tahapan-tahapan perguruan tinggi dengan mudah dan dicapai dengan cara prestasi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen yang positif di channel ini untuk bisa mengembangkan channel ini, membantu agar bisa terus memberikan informasi yang edukatif dan juga informatif terhadap teman-teman semua agar bisa digunakan seperlunya dan sepenting-pentingnya. Jangan lupa di subscribe. Jika sudah mendekat tombol subscribe, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dan jangan di skip ya videonya, tonton sampai habis biar tidak ada info yang ketinggalan dari segala tahapan-tahapan yang bakal kita lalui sebentar lagi. Lanjut. Oke, sebenarnya kita mau mengenal dulu apa sih itu SNMPTN, karena kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita mengenal dulu biar kita lebih sayang, ya enggak? SNMPTN atau kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan satu tahapan yang paling banyak dicari oleh seluruh siswa yang ada di Indonesia, karena jalur ini tuh sebenarnya merupakan jalur-jalur yang memang sangat diprioritaskan bagi anak-anak yang memiliki prestasi akademik maupun prestasi lainnya untuk masuk dan nangkring di perguruan tinggi. Jadi nggak asing kalau misalnya jalur ini itu menjadi salah satu minat tertinggi dan merupakan jalur utama untuk masuk ke perguruan tinggi, dan salah satunya mengandalkan nilai rapor dari semester 1 dengan semester 5. Nah, di tahun 2021 ini ada perubahan dan perombakan dari segi SNMPTN, baik itu dari pendaftaran dan juga tata cara pendaftaran yang dilakukan, baik dari pangkalan data siswa dan sekolah maupun beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan oleh siswa-siswa yang bakal terjun ke SNMPTN. Kalian penasaran apa saja perubahannya? Simak di video berikut ini ya. Oke, sebelumnya aku mau ngingetin semua bahwa udah memasuki Februari awal, kalian semua tandai semua yang ada di kalender berdasarkan tahapan dan juga jadwal-jadwal yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi untuk menyeleksi siswa-siswa di jalur SNMPTN. Jangan sampai ketinggalan karena ini penting banget untuk teman-teman semua biar bisa mengakses segala informasi yang terdapat di jalur SNMPTN. Sayang banget kan kalau misalnya ketinggalan. Oke, karena ini sudah bulan Februari, maka kita kulas sedikit bagaimana tahapan-tahapan dan juga tanggal-tanggal peringatan agar teman-teman semua nggak lupa. Sambil kita menyelam sambil minum air dan juga sambil mengingat jadwal, kita jelaskan sedikit-sedikit tentang SNMPTN atau jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadwal yang pertama yang paling penting adalah ditandai dengan adanya 4 Januari tahun 2021. Di tanggal ini tuh teman-teman semua bakal diluncurkan SNMPTN yang setiap tahunnya itu diluncurkan pada tanggal ataupun awal tahun di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada perubahan di tahun ini di mana peluncuran ini sendiri mengatur beberapa pengaturan penting dari SNMPTN ataupun jalur undangan yang bakal kita bahas sebentar lagi. Biasanya nih, SNMPTN dan SBMPTN diluncurkan berbarengan meskipun tahapannya itu lebih duluan SNMPTN daripada SBMPTN, di mana SNMPTN bagi yang belum tahu adalah jalur undangan prestasi akademik yang dinilai dari nilai rapor, sedangkan SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, di mana nilai SBMPTN diambil dari hasil tes tertulis dan juga tes bakat dari seorang siswa untuk masuk ke perguruan tinggi, dan tentunya porsinya juga berbeda-beda loh guys. Nah, kali ini kita bakal fokus ke dalam SNMPTN, di mana ini jalur undangan pada tanggal 4 Januari telah dirilis untuk dibukanya laman agar adanya pemasukan data-data dan terutama pangkalan data siswa dan sekolah atau disingkat dengan PDSS. Nah, kita lanjut dari tanggal 4 Januari sampai 8 Februari, itu jadwalnya dikhususkan bagi sekolah untuk bisa mengisi PDSS ataupun pangkalan data siswa dan sekolah.
Ini merupakan sebuah tugas yang diembankan kepada operator sekolah, di mana ini merupakan rujukan dari kepala sekolah untuk bisa menyuruh operator sekolah agar bisa memasukkan data-data siswa yang direkomendasikan di laman SNMPTN. Nah, di tanggal ini juga ditetapkan bahwa adanya beberapa syarat yang sangat khusus di tahun 2021, adanya ketentuan eligible ataupun siswa-siswa yang bisa memperoleh data-data untuk dimasukkan ke dalam SNMPTN. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu seluruh siswa bisa join SNMPTN, akan tetapi di tahun 2021 ini hanya ada siswa yang eligible yang bisa menduduki pangkalan data siswa dan sekolah di laman SNMPTN. Nah, apa sih siswa eligible itu? Siswa eligible itu memiliki syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, siswa eligible yang direkomendasikan oleh sekolah memiliki nilai akademik dan juga prestasi, di mana nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 bakal dikumpulkan dan juga dikirim ke PDSS ataupun pangkalan data siswa dan sekolah. Kemudian, mereka juga memiliki beberapa prestasi yang direkomendasikan dan juga beberapa syarat yang mungkin dikhususkan dari perguruan tinggi yang dituju. Misalnya, si perguruan tinggi A mempersyaratkan adanya sertifikat-sertifikat prestasi akademik maupun non-akademik untuk bisa menduduki kursi di perguruan tinggi tersebut. Maka siswa harus melengkapi data-data yang bakal dilampirkan di laman SNMPTN. Syarat yang paling penting adalah siswa memiliki NIS atau nomor induk siswa nasional dan juga memiliki nilai rapor dari kelas 1, bukan kelas 1, tapi semester 1 sampai dengan semester 5 yang dikumpulkan untuk dipangkalkan ke pangkalan data siswa dan sekolah ataupun PDSS. Nah, syarat yang selanjutnya adalah siswa yang eligible merupakan siswa yang sudah terdaftar di PDSS alias sudah direkomendasikan oleh kepala sekolah untuk bisa nangkring ataupun bisa masuk ke pangkalan data siswa dan sekolah, dan ini dilakukan oleh operator sekolah. Jadi kalau teman-teman belum mendapatkan sudah direkomendasikan akan tetapi belum ada informasi selanjutnya, bisa tanyakan ke operator sekolah dan juga pihak sekolah lainnya. Nah, jadwal selanjutnya pada tanggal 11 Januari sampai dengan 8 Februari sekolah bertugas untuk mengisi PDSS dan juga mengimpor semua nilai rapor siswa yang eligible tadi ke pangkalan data siswa dan sekolah. Ini penginputannya itu hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada nomor induk siswa dan juga beberapa tahapan biodata siswa yang bakal diinput ke PDSS. Nah, di tanggal 15 sampai dengan 24 Februari, teman-teman harus catat semua bahwa di tanggal ini bakal dibuka secara besar-besaran pendaftaran SNMPTN, di mana teman-teman itu wajib mengupload beberapa persyaratan dan juga berkas, dan jangan lupa tentunya teman-teman sudah punya akun di LTMPT. Nah, yang paling penting adalah di tanggal 22 Maret tahun 2021, semua hasil dari penginputan data dan juga seleksi yang telah dilakukan maka akan diumumkan pada SNMPTN pengumuman akhir. Nah, di sini tuh yang menjadi keputusan diterima atau tidaknya teman-teman di perguruan tinggi favorit di mana teman-teman yang sudah pilih. Nanti untuk kelanjutan pemilihan jurusan dan sebagainya, aku bakal buatkan video untuk rekomendasi dan juga beberapa tips dan juga trik bagaimana teman-teman bisa memilih jurusan dan juga memberikan peringkatan jurusan agar perguruan tinggi favorit teman-teman bisa mengurutkan dan juga tidak melepeh teman-teman semua. Jadi klik di komentar jika teman-teman setuju aku buatkan sebuah rekomendasi ataupun video tips dan trik untuk bisa memilih jurusan yang ada di perguruan tinggi favorit teman-teman semua. Oh ya, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, sekolah ataupun orang-orang yang sekolah bakal mengisyaratkan dan juga diprioritaskan untuk menggunakan persentase akreditasi sekolah untuk bisa menginput siswa. Misalnya seperti ini. Jika sekolah teman-teman punya akreditasi A, maka sekolah teman-teman punya kesempatan 40% untuk bisa menginput dan juga mengirim data teman-teman untuk bisa join di SNMPTN. Misalnya ada 100 murid di sekolah teman-teman, maka 40 orang bakal bisa join di SNMPTN. Nah, urutannya makin kecil akreditasi, maka makin kecil pula persentasenya, sehingga jika teman-teman itu memiliki akreditasi A di sekolahnya, maka ini grade yang lebih bagus untuk bisa mendaftarkan diri dan juga peluangnya untuk bisa dimenangkan di SNMPTN dan bangku perkuliahan. Untuk catatannya adalah, teman-teman semua, ini didasarkan dan juga disyaratkan dengan adanya eligible ataupun siswa-siswa yang dipandang layak oleh kepala sekolah dan direkomendasikan oleh kepala sekolah ke laman PDSS. Jadi, teman-teman jika mau mendaftarkan diri sebagai SNMPTN, harap menghubungi kepala sekolahnya masing-masing atau memang kepala sekolahnya sudah mengatur siapa yang bisa join dan siapa yang bisa tidak. Ini keputusan dari kepala sekolah untuk bisa mendaftarkan teman-teman semua di laman PDSS dan juga SNMPTN. Sekian videonya, terima kasih sudah mampir dan juga klik di video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan like, komen, dan share, serta subscribe agar channelnya berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah dunia dan kita semua tidak ada apa-apa.